warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di Blora This Week. Bersama saya Urip Daryanto. Acara ini hadir untuk memberikan informasi terupdate tentang apa yang terjadi di Blora dalam sepekan terakhir. Dari berita hangat hingga acara menarik kami akan hadirkan kepada Anda semua. Sepekan terakhir ini sejumlah berita warnai Kabupaten Blora. Hanya dari banyaknya berita yang ada, kabar duka dari Gandu yang menewaskan 5 korban jiwa menjadi berita terhangat di Blora sepekan terakhir. Berikut liputan berita yang terjadi di Blora sepekan terakhir yang dirangkum dalam Blora This Week. Pemirsa, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Satu lagi korban kebakaran sumur minyak Gandu meninggal dunia, yakni balita Abu Dhabi 2 tahun yang sejak peristiwa kebakaran menjalani perawatan intensif di RS Dr. Sarjito hingga akhirnya Kamis 11 September 25 menghembuskan nafas terakhir. Jenazah anak dari Sukrin itu telah dimakamkan di pemakaman umum setempat, Dukuh Gendono, Desa Gandu, Jumat 12 September 25 pagi, sekitar pukul 8:30 pagi WIB. Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setio Rini, yang akrab disapa Bude Rini, bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas dan Dinas Sosial Kabupaten Blora, takziah ke rumah keluarga korban kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu tersebut. Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Blora, saya menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga Pak Sukrin atas musibah yang menimpa, hingga kehilangan istri dan anak tercinta. Semoga keluarga diberi ketabahan dan keikhlasan, ungkap Bude Rini. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati bersama Baznas menyerahkan bantuan berupa uang tunai untuk meringankan beban keluarga korban. Sementara Dinsos P3A Kabupaten Blora juga menyerahkan bingkisan sembako. Sukrin, ayah korban Abu Dhabi, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Blora yang terus mendampingi sejak masa perawatan di RSUP Dr. Sarjito hingga hari ini. Di kesempatan itu, Sukrin berharap adanya relokasi rumah karena lokasi rumah kami terlalu dekat dengan sumur minyak. Bahkan kami mohon bantuan pembangunan rumah sementara di tanah baru yang diberikan saudara, ujar Sukrin. Menanggapi hal itu, Bude Rini menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemkab untuk menindaklanjuti permohonan tersebut. Selain itu, Bude Rini juga menawarkan bantuan pendidikan bagi putri Bapak Sukrin yang selamat, Nafisa Fitri Khotijah, untuk bisa bersekolah di Sekolah Rakyat Kecamatan Cepu agar lebih aman. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kebakaran hebat melanda sumur minyak di Desa Gandu pada Minggu 17 Agustus 25 dan berlangsung selama 7 hari. Peristiwa tersebut menelan korban jiwa. Hingga saat ini, total korban meninggal mencapai 5 orang. Adapun kelima korban jiwa tersebut, masing-masing Tanek, meninggal di lokasi kejadian Minggu 17 Agustus 25. Wasini, meninggal Senin, 18 Agustus 25, luka bakar 90%. Sureni, meninggal Senin, 18 Agustus 25, luka bakar 90%. Yeti, istri Bapak Sukrin, meninggal Sabtu, 23 Agustus 25 di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Abu Dhabi, 2 tahun, meninggal Kamis, 11 September 25 di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Blora berharap tragedi kebakaran sumur minyak di Desa Gandu menjadi pelajaran bersama, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam beraktivitas sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Berita selanjutnya, Ponpes Baitul Hikmah Cabang Pemirsa, Pondok Pesantren Baitul Hikmah Caba Jiken Blora menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan penuh hikmat dan meriah. Dalam acara tersebut, para santri bersama masyarakat menghadirkan 168 tumpeng sebagai wujud rasa syukur sekaligus simbol kebersamaan. Prosesi peringatan Maulid Nabi tahun ini diawali dengan pembacaan solawat, pembacaan Maulid Diba, dan Mahalul Qiyam, dan dilanjutkan doa. Pengasuh Ponpes Baitul Hikmah Caba, Kiai Haji Masngud, menyampaikan bahwa
tradisi tumpengan merupakan simbol keberkahan dan rasa syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah 168 tumpeng yang dihadirkan menjadi lambang semangat kebersamaan, di mana setiap tumpeng nantinya dibagikan kepada santri, jamaah, dan masyarakat. Semoga dengan memperingati Maulid Nabi ini, kita semakin cinta kepada Rasulullah, meneladani akhlak beliau, serta diberkahi kehidupan kita semua, ungkapnya. Kiai Haji Masnud juga berdoa semoga yang hadir dan masyarakat Cabak khususnya lahir batin tidak ada halangan apapun, diberikan nikmat rizki yang melimpah. Semoga negara kita aman dan Blora khususnya Cabak bisa aman sentosa, tambahnya. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman dalam sambutannya mengapresiasi atas peringatan Maulid Nabi Desa Cabak dengan menggelar tumpengan ini. Ini luar biasa, setiap tahun meriah, bahkan jumlah tumpengnya meningkat, dan tahun depan bisa jadi 200 ya. Nanti saya ikut bawa tumpengnya, jelas Bupati. Bupati berpesan agar kegiatan seperti ini terus dilestarikan sehingga bisa tetap guyup rukun. Syukur kita, wujud kecintaan kita oleh Kanjeng Nabi Muhammad ya. Maulid Nabi, kelahiran Kanjeng Nabi kita pengeti nanti sedekah. Ini sesuatu yang cukup bersenani oleh Kanjeng Nabi. Ya, ini sedekah, ini nolak balak Bapak Ibu. Masih di Blora This Week, medio 15 September 2025, pemirsa, Blora bersiap jadi tuan rumah Kejurnas Aero Modeling. Rencananya Kejurnas tersebut akan digelar di Bandara Ngloram, Cepu Blora bulan Oktober 2025 mendatang. Panitia Kejurnas Aero Modeling, Richard, saat rapat di kantor Kecamatan Cepu bersama dengan Bupati Blora Dr. Andes Haji Arif Rohman, Ketua KONI Blora beserta pengurus, Kepala Dinpora Butpar Blora dan Camat Cepu, Selasa 9 September 2025 menyatakan, saat ini panitia sudah melakukan persiapan teknis penyelenggaraan, termasuk penjurian, teknis logistik, hingga koordinasi dengan pihak Bandara Ngloram dan sebagainya. Disampaikan bahwa event nasional yang akan digelar di Blora itu, ini akan nantinya diikuti peserta dari berbagai, setidaknya akan ada perwakilan dari 8 sampai dengan 10 provinsi yang akan berpartisipasi. Saat ini juga yang kami prediksi minimal 8 atau 10 provinsi akan hadir, dengan jumlah peserta adalah antara 300 sampai 350. Itu peserta, atlet, ofisial, juri, wasit, dan tim untuk menyelenggarakan kejuaraan tersebut. Tentunya dengan adanya event ini, Cepu juga akan semakin dikenal luas. Jelasnya, Bupati Blora Haji Arif Rohman yang hadir dalam rapat tersebut menyambut baik adanya event tersebut. Ia juga menyampaikan dukungannya. Dan agenda ini, Kejurnas ya, tentunya kita berterima kasih dan menyambut baik akan ada agenda nasional di Blora. Semoga nanti bisa membawa tamu, bisa membawa dampak positif untuk Cepu dan Blora, ujar Bupati. Bupati menegaskan bahwa Blora siap untuk sebagai tuan rumah ajang bergengsi tersebut. Ini semoga nanti membawa kemanfaatan dan prestasi yang ada di Blora dan Jawa Tengah. Jadi kita siap untuk menjadi tuan rumah ya, yang nanti dipersiapkan nanti suratnya segera dimajukan, karena kita tetap koordinasi dengan berbagai pihak termasuk keamanan. Karena memang situasi seperti ini semoga nanti aman dan lancar. Untuk Blora, insya Allah sementara ini aman dan kondusif, tegasnya. Berikut berita Bupati Blora serahkan SK pensiun 44 PNS Pemkab Blora. Pemirsa, sebanyak 44 pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Blora resmi menerima surat keputusan pensiun di pendopo rumah dinas Bupati Blora Rabu 10 September 2025. Hal itu menandai berakhirnya masa pengabdian mereka sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Para pegawai yang purna tugas berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari 22 orang guru, 2 perawat, 2 pengawas sekolah, 1 analis kebijakan, 1 epidemiolog kesehatan, 2 jabatan pengawas, hingga 14 jabatan pelaksana. Di antara mereka, terdapat nama Imam Junaidi, pengawas sekolah ahli madya pada Korwil Bidang Pendidikan Banjarejo, dan Mariani, guru ahli madya SDN 2 Karangboyo Cepu, yang tercatat memiliki masa kerja terlama, masing-masing 41 tahun 6 bulan dan 41 tahun 7 bulan. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, secara langsung menyerahkan SK pensiun tersebut.
Dia menyampaikan rasa bangga sekaligus haru atas pengabdian para PNS yang telah mendedikasikan diri sepenuh hati untuk melayani masyarakat dan mengawal pembangunan di Kabupaten Blora. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu. Semoga jasa yang telah Bapak Ibu sumbangkan kepada bangsa, negara, dan khususnya masyarakat Kabupaten Blora mendapat pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutur Bupati. Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan perkembangan pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur. Tahun ini, Pemkab Blora merencanakan pembangunan jalan pada 103 ruas dengan anggaran hampir 400 miliar rupiah. Kami mohon doanya, semoga pembangunan ini berjalan baik dan lancar. Kita semua ingin Blora tumbuh menjadi kabupaten yang maju, baldatun tayyibatun warabun ghafur. Pungkasnya, Bupati Arif Rohman. Pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Kembali bersama saya, Urip Daryanto di segmen Blora This Week. Kami akan menyampaikan berita selanjutnya yang terjadi di Blora dalam sepekan terakhir. Pemirsa, berita ringan tentang ASN di Blora diminta bijak bermedsos akan mewarnai Blora This Week berikut. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, minta para pejabat dan seluruh ASN di Pemkab Blora agar lebih bijak bermedia sosial. Dengan tegas, Bupati minta agar mereka tidak pamer dan flexing kemewahan di media sosial, melainkan untuk mempublikasikan kinerjanya. Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan atau POK Pemkab Blora, Rabu 10 September 2025 di ruang pertemuan Setda. Hadir Wakil Bupati Blora Haji Sri Setiorini, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, dan seluruh Kepala OPD serta Camat. Dari Mendagri kemarin berpesan, jangan flexing untuk para pejabat maupun keluarga, termasuk melalui media sosial. Ini mohon agar benar-benar menjadi perhatian, tegas Bupati Arif. Diungkapkan, ASN harus memiliki kepekaan dan empati terhadap kondisi masyarakat. Pasalnya, ASN mengemban amanah untuk bekerja melayani rakyat. Pokoknya sekarang dalam memposting sesuatu di medsos, baik itu status dan sebagainya, juga dalam respons harus dengan bijak. Gunakan bahasa yang santun dan low profile, imbuhnya. Untuk itu, ia meminta agar para kepala OPD beserta jajarannya dapat memanfaatkan media sosial untuk mempublikasikan dan melaporkan kinerjanya. Kinerja Bapak Ibu tolong ditampakkan dan dilaporkan kepada masyarakat, salah satunya lewat medsos, baik OPD, camat, dan lainnya, sehingga masyarakat bisa mengetahui apa yang kita kerjakan, terangnya. Dia mencontohkan, dirinya beserta Ibu Wakil Bupati di setiap kegiatan juga melalui medsos melaporkan program dan kegiatan. Untuk OPD minta tolong diimbangi, tambahnya. Kalau mau upload sesuatu di medsos, atasan harus mengetahui. Pimpinan juga jangan cuek dengan adminnya, termasuk OPD yang besar-besar seperti Dinas Pendidikan dengan sekolah-sekolahnya, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan sebagainya, ujar Bupati. Pemirsa, angka kemiskinan Blora turun cukup signifikan di posisi 10,58%. Kabupaten Blora mencatatkan perkembangan positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sesuai laporan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Blora, Rukhedi, di tahun 2025 ini, angka kemiskinan di Blora mengalami penurunan yang cukup signifikan. Alhamdulillah, angka kemiskinan di Kabupaten Blora pada tahun 2025 turun, dan turunnya cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, ungkap Rukhedi di hadapan Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, Wakil Bupati Blora Haji Sri Setiorini, Sekda Blora, para OPD, dan camat sekabupaten Blora saat rapat koordinasi POK di ruang pertemuan Sekda Blora, Rabu 10/9 tahun 2025. Dikemukakan di tahun 2025,
angka kemiskinan turun cukup signifikan, yaitu sebesar 0,8 poin dari tahun sebelumnya, sehingga menjadi 10,58. Ia memerinci pada tahun lalu di 2023, angka kemiskinan di angka 11/49 turun menjadi 11/42 di 2024. Kemudian di 2025 saat ini berhasil turun menjadi 10,58, kemudian secara penduduk miskin jumlahnya turun dari 99,14 ribu penduduk di 2024, turun menjadi 92/01 ribu penduduk di 2025. Kepala BPS mengungkapkan bahwa angka kemiskinan Blora di 2025 lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah tetangga seperti Grobogan 10,63 dan Rembang 13,01. Meski demikian, kemiskinan Kabupaten Blora di Jawa Tengah masih di atas rata-rata angka Jawa Tengah, yaitu 9,48. Dalam kesempatan tersebut, Rukhaedi juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora pada semester 1, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora jika dihitung tanpa sektor migas itu mencapai angka 5,23. Kemudian jika dihitung dengan sektor migas yang saat ini belum bisa berkontribusi secara optimal, maupun belum bisa dieksploitasi secara signifikan, sehingga pertumbuhan ekonomi di semester 1 secara agregat masih berada di atas angka 4, tepatnya di 4,21. Alhamdulillah kemiskinan bisa turun, pertumbuhan ekonominya stabil dan lain-lainnya. Ini menjadi jawaban juga bahwa kondisi Blora itu aman dan terkendali, dan ini yang harus kita jaga bersama. Termasuk juga saya terima kasih Bu Wakil yang sudah mengawal terkait pengentasan kemiskinan dan sebagainya, papar Bupati. Masih di Blora This Week, berita berikutnya, berkat Undip Semarang, Desa Sambongrejo memiliki unit produksi air minum. Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, kini resmi memiliki unit produksi air isi ulang dan air kemasan siap minum dengan merek Tirta Bening. Semua ini hasil dari program pengabdian kepada masyarakat Universitas Diponegoro, Undip, Semarang. Peresmian berlangsung pada Rabu 10 September 2025 siang melalui penekanan tombol sirine dan pemotongan tumpeng oleh Rektor Undip, Profesor Dr. Suharnomo, bersama Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman. Bupati Arif Rohman menyampaikan apresiasi kepada Undip atas kontribusi nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Atas nama pemerintah Kabupaten Blora, saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Undip beserta seluruh jajaran. Kehadiran unit produksi air minum Tirta Bening yang dikelola BUMDes ini sangat bermanfaat, tidak hanya menyediakan air layak konsumsi, tetapi juga mendukung kemandirian ekonomi desa, ungkap Bupati. Bupati menjelaskan, kondisi geologi perbukitan kapur membuat air di Blora memiliki tingkat kesadahan tinggi sehingga sulit dikonsumsi langsung. Bupati juga menekankan bahwa Blora tengah gencar mengembangkan pertanian organik sebagai model pertanian berkelanjutan. Bupati berharap Undip dapat turut serta dalam penelitian dan pendampingan agar pertanian organik di Blora bisa menjadi percontohan regional maupun nasional. Rektor Undip, Profesor Dr. Suharnomo, menjelaskan program pengabdian ini dirancang dengan pendekatan terintegrasi, berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Di Desa Sambongrejo, Undip merancang master plan pengembangan desa wisata berbasis budaya Samin, sekaligus mendirikan unit produksi air minum Tirta Bening. Teknologi yang digunakan mampu menurunkan kandungan kalsium dan magnesium dalam air sumur sehingga menghasilkan air sehat dan layak konsumsi. Jelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rohman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi
kesehatan dan lancar rezekinya. Amin. Berikut berita Suharno Nahkodai DPD Permadani Blora periode 2025-2030. Pemirsa, pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia atau Permadani Kabupaten Blora periode 2025-2030 resmi dilantik di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora Minggu 14 September 2025. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah Permadani Jawa Tengah, Yohanes Eko Sarwono, SPD. Dalam kepengurusan yang baru, Suharno didapuk sebagai Ketua DPD Permadani Kabupaten Blora 2025-2030. Sementara itu, sejumlah tokoh mengisi di jajaran bidang, di antaranya Ketua Bidang Organisasi, Dr. Andes HM Marsudi W. Santoso, SPD. Berikut Ketua Bidang Pendidikan, KRAT Pamuji, Ketua Bidang Seni Budaya Rujito, dan Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan Sudarto. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman yang hadir dalam acara tersebut menegaskan peran strategis Permadani dalam menjaga, merawat, sekaligus mengembangkan khazanah budaya Nusantara, khususnya budaya Blora. Kepada pengurus yang baru dilantik, Bupati menitipkan pesan agar amanah yang diberikan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Mugi-mugi pengurus ingkang sampun dilantik tansah ngemban amanah kanthi tanggung jawab, ikhlas, lan jembar manah, saenggo saged ngelantaraken organisasi menika langkung maju, manfaat, lan tansah ngeluhuraken asmane Blora ing babagan kabudayan, tutur Bupati. Tak hanya itu, Bupati juga mengajak seluruh jajaran Permadani untuk ikut serta membangun infrastruktur kebudayaan di Blora. Kula pitados bangsa ingkang agung menika bangsa ingkang saged ngrumat maring warisan kabudayanipun, imbuhnya. Orang nomor 1 di Blora itu menambahkan, pemerintah Kabupaten Blora sendiri juga terus berupaya melestarikan bahasa dan budaya Nusantara. Salah satunya dengan mewajibkan penggunaan bahasa Jawa dalam apel dan rapat setiap hari Kamis. Setiap Kamis, sedaya pegawai teng Pemda niki rapat lan apel ngagem bahasa Jawi. Empun lumayan, dados diawali pembukaan lan penutup bahasa Jawi. Lebih jauh, Bupati meminta doa restu seluruh hadirin atas rencana pendirian Institut Seni Indonesia Surakarta dan Universitas Negeri Blora yang di dalamnya akan membuka jurusan seni budaya. Kulo nyumun dungo, mugi-mugi lancar niat lan komitmen kita sedoyong lestariaken budaya ing bumi Blora, pintanya. Mengakhiri perjumpaan kita di segmen Blora This Week, berikut berita terkait tragedi sumur minyak Gandu, Kecamatan Bogorjo. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada keluarga korban sumur Gandu Blora, pemerintah Kabupaten Blora menawarkan program sekolah rakyat secara gratis kepada kakak balita korban Nafisa Fitri Kotija. Tawaran ini diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi Nafisa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Meninggalnya 5 warga desa Gandu akibat terbakarnya sebuah sumur minyak di Dukuh Gendono, desa Gandu, menjadi pelajaran semua pihak untuk lebih mengutamakan faktor keselamatan dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Semua pihak sepakat bahwa kejadian tersebut yang pertama dan yang terakhir di Blora. Pemirsa, kabar duka datang dari Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Kamis tanggal 11 September 2025, malam pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Seorang balita, Abu Dhabi, korban kebakaran sumur di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, yang terjadi Minggu siang sekitar pukul 11.30, tanggal 17 Agustus 2025 lalu, dan sempat dirawat hampir 1 bulan di rumah sakit setempat, dipanggil Sang Holek. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Anak dari Sukrin, 43 tahun, Abu Dhabi yang berusia 2 tahun, telah berpulang untuk selama-lamanya Kamis malam pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Dan jenazahnya tiba di rumah duka Desa Gandu, Jumat 12 September 2025 dini hari sekitar pukul 01 waktu Indonesia Barat. Duka mendalam tentu sangat dirasakan oleh Sukrin, ayah almarhum Abu Dhabi.
karena di peristiwa kebakaran sumur minyak di desa Gandu itu, istrinya yang juga ibu tercinta dari si Abu Dhabi, yakni Yeti 30 tahun, sebelumnya juga meninggal saat dirawat di RSUP Sarjito akibat luka bakar parah di peristiwa itu, Jumat malam tanggal 22 Agustus 2025 lalu itu. Sejak Jumat 12 September 2025 pagi, tampak para pelayat takziah di rumah duka, dan sekitar pukul 8 pagi, jenazah mereka para pelayat mengantarkan jenazah Abu Dhabi ke peristirahatan terakhir di pemakaman umum Desa Gando. Tanpa ikut bertakziah, Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini dengan didampingi Ketua Basnas Kabupaten Blora Haji Sutaat, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora Luluk Kusuma, Wapubrini menyerahkan bantuan uang kepada keluarga korban dan diterima ayah almarhum Abu Dhabi, Sukrin, 43 tahun. Trauma pasti karena kini Sukrin tinggal bersama anak sulungnya, Nafisah Fitri Khotijah yang saat ini masih duduk di bangku SD kelas 5. Menyusul istri tercinta Yeti, berikut salah satu anak tercintanya Abu Dhabi juga telah berpulang di pangkuannya karena tragedi di desanya itu. Pemirsa, rasa dan bentuk empati ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Blora. Ya, Pemkab Blora menunjukkan perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap keluarga korban sumur Gandu. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah dengan menawarkan program sekolah rakyat yang bebas biaya bagi Nafisah Fitri Khotijah yang anak Sukrin. Sukrin, ayah korban Abu Dhabi, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Blora yang terus mendampingi sejak masa perawatan di RSUP Dr. Sarjito hingga hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemkab Blora atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Kami juga berharap Anda nyari lokasi rumah, karena lokasi rumah kami terlalu dekat dengan sumur minyak. Bahkan kami mohon bantuan pembangunan rumah sementara di Tanah Baru yang diberikan saudara. Menanggapi hal itu, Bu Derini menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemkab untuk menindaklanjuti permohonan tersebut. Selain itu, Bu Derini juga menawarkan bantuan pendidikan bagi putri Sukrin yang selamat, Nafisah Fitri Khotijah, untuk bisa bersekolah di Sekolah Rakyat Kecamatan Cepu agar lebih aman. Kami sudah menawarkan bahwasanya ada sekolah rakyat di Kabupaten Blora, namun pihak orang tuanya menyatakan bahwa tergantung anaknya nanti, semoga saja adiknya nanti mau ya Dik sekolah rakyat untuk menjamin keamanan karena anaknya juga perempuan. Dengan keluarganya nanti, dengan anaknya mau pilih yang mana, adik masuk sekolah rakyat, di asrama, ada gurunya, ada yang melatih mental agama di Cepu. Makan gratis, baju gratis, tidur gratis. Temennya banyak. Bukan di asrama. Mau enggak sini? Adiknya sini. Saling dua. Sekolahnya Jadi, dari Pak Presiden itu. Ini sekolahnya Pak Presiden disiapkan gratis, tidur gratis, sekolah gratis, baju gratis, makan gratis, keamanan terjamin. Adiknya perempuan, Calon-calon pemimpin nanti. calon pemimpin bangsa, jadi yang ke depan sudah ada jaminan. Mau enggak? Nanti kalau iya bilang Pak Kades dia nyari Pak Lulu, nanti kita kirim. Peristiwa Gandu semakin meyakinkan kita, jika Tuhan sudah menetapkan, maka tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menolak atau melawannya. Kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan melampaui segala sesuatu, dan semua yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari rencananya. Dalam keyakinan kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dan bijaksana untuk setiap makhluknya. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk menerima segala sesuatu dengan sabar dan ikhlas, serta percaya bahwa setiap kejadian memiliki hikmah dan pelajaran yang berharga. Sekali lagi harapan kita semua, peristiwa Gandu yang pertama dan yang terakhir di Blora, teriring doa, Dek Nafisah Fitri Khotijah, yakinlah bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dan bijaksana untuk setiap makhluknya. Amin. Demikian pemirsa sejumlah berita yang kami sajikan di kolom Blora This Week. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa nantikan sajian berita-berita teraktual dan terpercaya dari Blora hanya di Blora TV tentunya. Terima kasih, matur nuwun, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman.
Dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin.